Jatim News bagi-bagi giveaway. Temukan thumbnail dengan tanda khusus giveaway ready. Simak terus dan tonton videonya, serta dapatkan kode dalam video seperti beliau ya, sahabat bahagia, dan kebetulan kita nanti akan bahas 0544. Alhamdulillah sehat, 21 bahagia. Jangan lupa follow sosial media Instagram Jatim News untuk mendapatkan pengumuman pemenang giveaway. Ketika minyak goreng ini standar, tidak ada masalah apa-apa, kemudian hilang di pasaran, tiba-tiba ditetapkan 14.000 per liter, harga ada, barang tidak ada, kemudian tiba-tiba naik menjadi 40.000, dan hari ini muncul subsidi untuk minyak goreng. Terhiburkah masyarakat dengan BLT ini? Ternyata alasan kita lama gak ketemu biar ngerasain senangnya kembali silaturahmi. Kembali silaturahmi dengan Freedom Internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, kembali lagi kita bersama di rubrik opini, dan saya Haji Norman yang senantiasa menemani saudara-saudara sekalian di opini. Dan di beberapa opini yang lalu, banyak hal yang kita sudah bahas, mulai dari persoalan haji, persoalan dana haji, kemudian masalah kelangkaan minyak goreng, kemudian persoalan yang baru saja terjadi, masalah gerakan mahasiswa kita, kemudian persoalan perpindahan ibu kota kita atau IKN, yang sampai sekarang juga bagaimana kejelasannya belum tentu ada gambaran yang jelas. Kemudian hal-hal yang lain. Opini di sini ingin menyuarakan, untuk ingin menyampaikan bagaimana menggiring masyarakat menjadi sebuah opini, dan tentunya mengartikan opini tersebut secara bebas tetapi yang bertanggung jawab. Hal yang lain di dalam opini ini kita juga secara khusus, walaupun tidak secara detail, namun apa yang kita hadapi tentunya sehari-hari kita akan menghadapi persoalan ekonomi, dan ekonomi ini adalah sebuah ruh daripada sebuah perjalanan bangsa dalam rangka mencapai cita-citanya. Tentunya cita-cita daripada bangsa Indonesia ketika founding father kita mendirikan bangsa ini ingin mengantarkan rakyatnya menuju pintu gerbang kemakmuran di segala bidang. Tentunya juga para founding father kita mengharapkan bahwa ada keadilan dan kita semuanya makmur memperoleh keadilan. Ekonomi pun demikian, kita makmur untuk memperoleh daripada kemakmuran. Dan makmur itu merata tanpa sebuah disparitas dan perbedaan. Ditambah lagi dengan kekuatan-kekuatan alam, sumber daya kita yang semestinya apabila dikelola dengan sangat arif bijaksana, tentunya semakin menghasilkan sebuah kemaslahatan, kegunaan yang nantinya dapat digunakan sebaik-baiknya untuk masyarakat. Namun, sebaliknya, apabila kekuatan-kekuatan itu tidak dilakukan dengan baik, maka itu akan menjadi persoalan tersendiri dan presiden buruk bagi sebuah kepemimpinan yang tentunya harus memperhatikan semua aspek daripada persoalan kehidupan.
belum lagi kebijakan-kebijakan yang dibuat harus semakin mengarah kepada kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada ekonomi kerakyatan. Memang kita telah melalui fase bagaimana tahun 2019, 2020, 2021, kemudian tahun saat ini adalah tahun 2022, di mana seluruh bangsa ini mengalami persoalan COVID. Sungguh semuanya dibuat tidak berdaya. Stucknya dan berhentinya semua daripada operasional, daripada dunia usaha, dan pembatasan-pembatasan yang tentunya akan sangat berdampak kepada anggaran pendapatan belanja kita, APBN kita, dan juga mempengaruhi daripada laju daripada perekonomian kita. Tentunya kita paham betul pemerintah sudah memprioritaskan bagaimana anggaran itu difokuskan untuk penyelamatan nyawa manusia, nyawa masyarakat Indonesia, penyelamatan daripada kesehatan, sehingga pemerintah mengutamakan bagaimana proses penyehatan itu melalui vaksinasi dan lain sebagainya, tahap 1, tahap 2 hingga booster. Akan tetapi, kita juga sekarang menghadapi persoalan yang makin rumit lagi. Mampukah bangsa ini melewati sebuah perjalanan dengan dikoordinir oleh seorang Menteri Keuangan yang sangat handal, akan tetapi masalah-masalah ini harus dihadapi. Sehingga ke depan bahwa wajah perekonomian kita ini yang bagaimana, tentunya ini menjadi pertaruhan daripada sebuah kepemimpinan yang di bawah kepemimpinan daripada Pak Jokowi. Seperti biasa di opini saya selalu menampilkan slide, dan slide ini kita mendapatkan dari berita-berita yang sangat kita percaya sehingga bisa kita bahas bersama dan akan menjadi sebuah catatan. Inilah opini. Yang pertama, 63. Ya, artinya bahwa persoalan inflasi secara global ini sudah ditangkap oleh Ibu Sri Mulyani, dan beliau sudah harus menghadapi persoalan dunia global, persoalan ekonomi global, terutama pasca atau saat ini masih sedang berkecamuk tentang perang antara Rusia di bawah kendali Putin dan Ukraina, dan ini akan berdampak kepada berbagai persoalan di dunia. Dan ini tentunya akan menciptakan yang namanya sentralisasi daripada perekonomian, dan blok terhadap persoalan perekonomian ini makin membuat susahkah Indonesia atau bisa memanfaatkan peluang-peluang ini untuk kembali bangkit. Tentunya pasca COVID, Bapak Presiden kita sudah ingin dan sudah memfokuskan diri agar memulihkan perekonomian. Akan tetapi persoalan-persoalan ini muncul kembali. Bagaimana tidak? Karena apa? Sentral ekonomi kita masih saja sentralistik. Karena apa? Penguasaan daripada persoalan ekonomi ini masih hanya di korporasi-korporasi yang terbatas. Contoh, bagaimana kekuatan para pemodal ketika mereka memegang sebuah kendali kebijakan produksi, yaitu minyak goreng, yang tentunya ini akan ketika dikendalikan itu dengan tidak baik, yang rugi adalah masyarakat. Yang dimaksud inflasi global ini adalah Menteri Keuangan sudah melihat persoalan-persoalan ini akankah berdampak positif atau malah berdampak negatif kepada pertumbuhan daripada ekonomi nasional kita, yang tentunya Presiden kita sudah mengharapkan pertumbuhan itu lebih daripada 5% dan terus naik. Akan tetapi fakta nanti kita akan melihat bagaimana kurun waktu 2017, 18, 19, 20, 21 dan saat ini 22, bagaimana pertumbuhan ekonomi kita. Hal yang perlu kita opinikan adalah apakah ini semuanya korelasinya dengan persoalan politik yang saat ini ada di dunia saat ini, ataukah di internal kita, karena ini kita akan menjelang tahun politik tahun 2020-2024. Di opini pun ini kami sudah membawa beberapa catatan-catatan
yang nantinya ingin kami koordinasikan di sini, sehingga menjadi sebuah catatan opini yang akan menambah wawasan kita. Baik, slide berikutnya. Ya. 26. Tentunya yang menjadi gambaran beliau tadi adalah beliau ingin sekali bagaimana inflasi ini tentunya di perekonomian kita mampu diredam gejolaknya dengan baik, sehingga tidak menjadi sebuah persoalan ketika pertumbuhan ekonomi kita ini akan kurang memberikan harapan yang terbaik kita. Artinya kita bisa melihat bahwa terhadap kebijakan suku bunga, kebijakan persoalan-persoalan pertumbuhan ekonomi inilah yang menjadi sebuah gambaran bagaimana negara ini mampu meredam daripada gejolak inflasi di tahun 2022. Tentunya ini kompleks sekali persoalannya, karena apa? Di situ ada berbagai persoalan-persoalan yang nantinya bisa diprediksi, tetapi ada pula persoalan-persoalan yang tidak bisa diprediksi. Artinya persoalan itu tiba-tiba muncul dan harus dilakukan sebuah penanganan yang tentunya akan membawa dampak kepada persoalan yang lain. Apakah meredam gejolak inflasi ini juga merupakan sebuah kepentingan untuk melindungi kepentingan bersama? Yang jelas bahwa konstitusi kita yang jelas, undang-undang dasar kita yang jelas, aturan kita, rule of the game kita sudah memberikan sebuah pemaparan, termasuk Pancasila kita yang menjadi dasar negara sudah memberikan garis besar yang sangat jelas tentang bagaimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lihat yang berikutnya. Ya, catatan seperti yang saya sampaikan tadi, walaupun saya sampai menyampaikan di 2017, tapi ada catatan tentang 2016, bagaimana pertumbuhan ekonomi, dan di 2020 ini ada minus 2,7. Tetapi yang jelas proyeksi daripada pertumbuhan ekonomi itu 5,0 dan 5,5. Artinya bahwa inilah konfigurasi yang sudah dicatat oleh Kementerian Keuangan, dan ini menjadi sebuah catatan penting bagaimana pertumbuhan ekonomi, karena ini menyangkut sekali dengan berbagai sektor, berbagai persoalan. Ini tentunya menyangkut tentang persoalan minyak bumi kita, bagaimana menyangkut ekspor dan import kita. Ini juga menyangkut tentang bagaimana proses pembangunan di dalam negeri kita. Ini juga menyangkut tentang ekspor dan import kita. Ini juga menyangkut tentang investasi kita. Dan inilah yang menjadi sebuah ramuan yang tentunya senantiasa dipikirkan oleh seorang Menteri Keuangan agar stabil dan betul-betul menuju ke hal-hal yang great, yang positif. Yang jelas bahwa kita perlu mengkoreksi daripada bagaimana pertumbuhan kita pasca COVID-19. Apa koreksi itu? Bahwa apakah pasca daripada COVID ini perhatian kita kepada anggaran-anggaran kesehatan ini betul-betul dicurahkan secara maksimal, ataukah kemudian ini berangsur-angsur diberikan sebuah stimulus sehingga persoalan kesehatan ini tetap menjadi sebuah prioritas. Akan tetapi di dalam pertumbuhan ini pun kita semuanya sudah bisa mencatat bahwa bagaimana perbankan kita kurang berani mengambil sebuah risiko, dan perbankan kita banyak membelanjakan daripada keuangannya untuk bocoran kredit baik di dalam maupun di luar negeri, yang tentunya ini diharapkan ketika kredit-kredit itu dicurahkan ke dalam negeri, ini akan membawa dampak makin bergairahnya pertumbuhan ekonomi. Tentunya ketika perbankan ini membuka keran semakin mudah untuk memberikan fasilitas kredit, tentunya yang di bawah ini akan semakin banyak aktivitas, akan semakin banyak perputaran, dan akan semakin banyak yang dilibatkan. Yang jelas, persoalan pertumbuhan ekonomi
juga ditentukan bagaimana gerakan daripada industri-industri kita. Tetapi yang paralel daripada persoalan itu, bagaimana dengan sikap dan penghasilan serta kelayakan hidup bagi buruh-buruh kita. Ini semuanya terus berjalan, sehingga pemerintah harus mampu melakukan simulasi-simulasi, melakukan pengaturan-pengaturan yang tentunya menjaga ritme menjadi semakin baik. Apakah juga ketika masalah pertumbuhan ekonomi ini akan tercurahkan habis ketika kita harus memikirkan IKN kita? Karena persoalan pemindahan ibu kota, dan kita tahu bahwa banyak sekali investor, dan yang paling besar 2 investor, baik Jepang maupun yang lain, sudah menarik diri. Ini akan menjadi sebuah persoalan yang sangat luar biasa. Dari mana untuk pembiayaan daripada IKN? Tentunya sampai sebuah ide yang disampaikan oleh kepala IKN untuk mengambil dana dari masyarakat, mengambil dana peran serta dari masyarakat. Pada saat kondisi yang saat ini, tren ekonomi kita yang semakin turun, tentunya pemerintah harus bekerja keras untuk menstabilkan, dan pemerintah harus bekerja keras bagaimana membuat sebuah keputusan, membuat sebuah kebijakan yang tentunya berpegang kepada pertumbuhan ekonomi yang paling luas, yaitu ekonomi yang di bawah. Terobosan-terobosan perlu dilakukan dengan kearifan lokal. Semestinya model padat karya, model pertumbuhan yang di bawah, koperasi, kemudian usaha mikro, usaha kecil, UMKM kita, ini harus nantiasa kita perlu untuk kita jaga. Di era digital ini pun tidak menafikan bahwa kita pun harus berani untuk bermain di marketplace maupun e-commerce kita dorong agar industri lokal kita mampu bersaing. Paling tidak bahwa Kementerian Ekonomi, Kementerian Koperasi harus mampu mendorong daripada produk-produk lokal yang bisa kita tampilkan di media-media, sehingga pihak luar bisa semakin banyak mengetahui tentang barang-barang kita. Tentunya kita harus selalu menjaga kualitas daripada barang-barang kita. Harus ada standarisasi di sini. Intinya juga pemerintah harus bijak, melirik, mengamati. Intelijen ekonomi kita juga wajib untuk melihat dan mengamati bagaimana masyarakat kita yang melakukan pembelian-pembelian barang yang ada di luar negeri dan masuk ke Indonesia. Intinya dan persoalannya bukan persoalan daripada teks atau pajak yang dibebankan atas barang-barang yang masuk ke Indonesia. Akan tetapi itu import, bagaimana dengan ekspornya? Berimbang atau tidak? Tentunya ini tidak dilihat dari negara per negara, government to government, tetapi yang dilihat adalah bagaimana masing-masing daerah, masing-masing provinsi di Indonesia ini yang sudah punya produk-produk unggulan bekerja sama dengan pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota, didorong untuk mereka mampu berjualan, memasarkan daripada barang-barangnya tidak saja di pasar lokal, tetapi harus berada di pasar-pasar internasional. Kalau perbankan-perbankan kita ini mampu memberikan kredit-kredit pada hal-hal yang di bawah, contoh, beberapa tahun yang lalu, bagaimana USAID, Bank Dunia, World Bank, dan lain sebagainya, ada hibah yang nanti disampaikan kepada beberapa daerah. Mereka terfokus kepada bagaimana pembiayaan-pembiayaan kepada pedagang-pedagang kecil tanpa agunan, dan mereka bisa bekerja, meminjam, lalu mereka bekerja. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, di tengah-tengah makin naiknya nilai harga sebuah kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia, tanpa diimbangi dengan bagaimana
makin meluasnya kesempatan kerja, ini juga akan menjadi sebuah catatan. Catatan lain daripada persoalan ini, hal tentang pertumbuhan ekonomi, tidak saja tentang itu saja, akan tetapi yang kita perhitungkan juga bagaimana setiap tahun saat ini semakin banyak tumbuh, semakin banyak tenaga-tenaga yang masih relatif kuat. Lulusan kita, SMA, SMK, yang mereka lulusan produktif, ini tentunya mau diarahkan kemana? Karena ketika bicara pertumbuhan ekonomi, kita juga akan melihat bagaimana persoalan pengangguran yang ada di Indonesia. Tentunya pengangguran bagi mereka yang setelah lulus daripada sekolah tingkat pertama atau di SMA dan SMK. Setelah mereka diberikan sebuah pelatihan di BLK, setelah mereka diberikan sebuah fasilitas, berbagai fasilitas, kembali mereka akan dihadapkan dengan persoalan mereka harus wujud nyata bekerja. Slide berikutnya. Ya, yang jelas fokus mata saya terlihat pada posisi 14,350, artinya kurs dolar kita kepada rupiah. Artinya koreksi kita pada ini masih cukup bagus. Dan yang menjadi titik perhatian kita adalah harga minyak per barel dalam US dollar 63. Paling tidak ini menjadi dasar. 63, kenapa ketika harga produk atau harga minyak itu turun, tapi kenapa di dalam negeri ini menjadi suatu persoalan di mana-mana Pertalite sedikit susah, kemudian masyarakat dipaksakan untuk membeli Pertamax, sedangkan di negeri jiran kita harga masih 6.000, artinya 50% daripada harga di dalam negeri. Ini perbedaan. Apakah ini persoalan? Di opini ini harus kita jawab. Slide yang kedua. Kenapa ini masih harus kita bicarakan? Tentunya di opini ini sebenarnya yang ingin kita sampaikan adalah setelah aturannya dibuat, setelah aturan itu ditetapkan antara pemerintah dengan legislatif, sehingga IKN kita sudah ditargetkan untuk menjadi sebuah tempat yang paling fenomenal, akan tetapi bagaimana mengisi itu, bagaimana pembangunan itu, bagaimana anggarannya, itu juga akan menjadi persoalan kalau tidak segera kita amati. Artinya apa? Bahwa yang dimaksud energi gotong royong ini bagaimana jauh sebelumnya dan jauh daripada persoalan ini kita pernah membahas di opini bagaimana pendanaan daripada IKN yang membutuhkan sekian triliun anggaran itu. Apakah itu murni daripada APBN kita ataukah ini ada pernyataan daripada investasi asing? Sedangkan kalau investasi asing yang ada dari yang kita tahu bahwa kereta cepat itu mereka sudah dari Jepang sudah mengundurkan diri, kemudian yang dari yang lain itu sudah mengundurkan diri, artinya sudah berkurang sekian triliun. Entah bagaimana ke depan, apakah pemerintah masih tetap memaksakan ataukah pemerintah punya opsi bahwa energi daripada pendirian IKN ini dibangun dengan dana gotong royong. Paling tidak saya ingin mengingatkan bahwa kepada pemerintah ketika OJK mencatat daripada transaksi ilegal sudah mencapai ratusan triliun, ini pun menjadi sebuah catatan. Apakah masyarakat dibiarkan untuk berinvestasi di luar negeri? Masyarakat dibiarkan untuk berinvestasi di investasi yang bodong. Masyarakat dibiarkan dalam investasi-investasi yang tanpa kehadiran pemerintah sehingga itu merugikan masyarakat. Ataukah berpandangan bahwa bagaimana cara keuangan masyarakat yang nantinya disertakan di dalam IKN ini dikembalikan dengan baik, bahkan diberikan sebuah keuntungan. Slide berikutnya. 84. Setelah IKN dibangun dengan dana gotong royong, ya, baru-baru ini kita melihat, menyaksikan bahwa pemerintah punya kebijakan tentang bansos yang diperkuat.
Artinya di situ ada subsidi, ada peran serta pemerintah yang mengintervensi sehingga bansos kita ini langsung diterjunkan. Tidak tanggung-tanggung, jumlahnya itu mencapai 18 juta keluarga, 18,8 juta warga yang diintervensi pemerintah untuk penyaluran daripada bantuan sosial. Saat ini pemerintah sudah menyiapkan stimulus berupa bantuan tunai, langsung tunai untuk pembelian minyak goreng. Pertanyaan di dalam opini ini tentunya ketika minyak goreng ini standar, tidak ada masalah apa-apa, kemudian hilang di pasaran, tiba-tiba ditetapkan 14.000 per liter, harga ada, barang tidak ada, kemudian tiba-tiba naik menjadi 40.000, dan hari ini muncul subsidi untuk minyak goreng yang tentunya diberikan selama 3 bulan. Bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga dengan jumlah masing-masing bulan kurang lebih 100.000 sehingga total adalah 300.000. Namun ini terhiburkah masyarakat dengan BLT ini? Sementara pertanyaan-pertanyaan yang kemarin belum juga terjawab, termasuk bagaimana dengan mereka yang melakukan penyimpanan, melakukan penumpukan, penimbunan daripada minyak goreng yang sebanyak itu. Padahal kita tahu bahwa pemproduksi daripada minyak goreng hanya segelintir orang di bangsa kita sendiri. Dan pemilik daripada lahan-lahan sawit itu juga segelintir orang itu sendiri. Sehingga kita tahu bahwa kebijakan pemerintah ketika meminimkan daripada produk daripada minyak goreng curah harus berkemasan itu makin berdampak. Apa berdampak? Berdampaknya hilangnya di pasaran, penimbunan, harga naik, kemudian dinaikkan kembali, kemudian saat ini bansos. Yang belum terjawab sampai hari ini, berapa produksi CPO kita? Dan CPO yang dimanfaatkan untuk energi daripada diesel kita berapa? Opini ini juga mengharapkan kepada pemerintah jujur untuk memberikan sebuah angka-angka yang pasti. Kita lihat slide berikutnya. Ya, seorang Puan Maharani, Ketua DPRD kita dari Partai Demokrasi Perjuangan, PDIP, menyampaikan solusi jangka pendek. Di opini kita mengatakan, apakah solusi jangka pendek ini sebesar 300.000 yang untuk membeli minyak goreng bisa dimanfaatkan untuk minyak goreng? Kami berpikir bahwa, dan kami yakin bahwa 300.000 ini tentunya akan dipakai masyarakat kita untuk kepentingan yang lain. Karena dengan 300.000 membeli minyak goreng, tentunya hanya mendapatkan tidak lebih daripada 5 liter. Apakah 5 liter ini cukup? Kalau untuk rumah tangga biasa, saya yakin cukup. Tetapi untuk mereka yang bekerja, sekali lagi, di dalam persoalan ekonomi di awal tadi saya sampaikan, disinilah letak pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam rangka mengangkat ekonomi kerakyatan. Artinya apa? Yang perlu disubsidi adalah pedagang-pedagang gorengan, pedagang-pedagang kecil, restoran-restoran kecil, kemudian rumah-rumah makan kecil yang mereka membutuhkan proses produksinya sehingga itu bisa dinikmati masyarakat. Tentunya dari rakyat, oleh rakyat, dan semuanya untuk kepentingan masyarakat. Sementara seperti ini, yang dikatakan komoditas daripada menjelang lebaran, minyak goreng seperti ini, kemudian dikatakan solusi jangka pendek. Kalau ada solusi jangka pendek, solusi jangka panjangnya apa? Ini juga perlu dipertanggungjawabkan. Slide yang berikutnya. Ya. Ada 8,8 tenaga kerja kita yang pendapatannya, gajinya itu di bawah daripada standar. Artinya upah di bawah upah minimum regional. Di beberapa tempat pun kita tahu. Jadi mereka akan mendapatkan subsidi upah. Pertanyaan di dalam opini ini juga, berapa lama mereka akan mendapatkan ini? Lalu siapa yang akan mendapatkan ini? Cukup kuatkah? By data, by name, by address kita yang akan disampaikan. Karena persoalan BLT kemarin banyak salah, tumpang tindih, dan lain sebagainya.
Artinya bahwa ketika BLT diberikan kepada yang tidak berhak, maka manfaat tidak akan kita dapat. Sekali lagi dalam opini ini, mulai dari bagaimana ekonomi kita, bagaimana Bu Sri Mulyani mengingatkan kita, dari opini ini pun saya ingin menyampaikan bahwa ke depan ini sebenarnya ada apa. Kalau kebutuhan ini semakin sulit dalam arti bukan persoalan didapatnya, barang ada tetapi harganya semakin melambung, artinya bahwa masyarakat yang sakitkah, kebijakannya yang tidak populer, ataukah salah strategi dalam penanganan ekonomi kita. Yang jelas, semestinya dari awal kita kembali mengatakan bahwa tidak perlu menyalahkan. Contoh, bagaimana negeri jiran ini mampu mengendalikan harga bahan bakarnya yang sangat-sangat terjangkau. Kalau dibanding dengan harga yang di luar negeri, karena pendapatan per kapita mereka tinggi. Artinya bahwa tidak ada pendapatan yang masih di bawah 3 juta. Di opini ini kami ingin sampaikan bahwa masyarakat Indonesia ini pendapatan per kapitanya masih di bawah standar. Bahkan ketika kami bicara dengan beberapa tokoh, masih ada kemiskinan ekstrim. Tidak usah jauh-jauh, di Jawa Timur pun masih banyak ditemukan kemiskinan ekstrim. Apakah mereka membutuhkan subsidi minyak? Apakah mereka membutuhkan subsidi apa? Yang paling penting, menjelang daripada Lebaran Idul Fitri, pemerintah harus menyediakan semua kebutuhan pokok yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat kita. Ekonomi is ekonomi, tetapi rakyat. Demikian tadi, saudara-saudara sekalian, di opini. Paling tidak, saya ingin menyimpulkan bahwa memang kita sedang berada dalam kondisi yang sulit. Kita diibaratkan berada di sebuah kapal yang di depan itu kita akan menghadapi badai inflasi, badai persoalan-persoalan ekonomi. Paling tidak kapal ini harus kuat. Dan nahkodanya pun harus semakin kuat. Dan nahkoda ini tidak boleh berpihak kepada segelintir orang. Nahkoda ini tidak boleh mendahulukan kepentingan seseorang, akan tetapi nahkoda ini harus mengayomi seluruh kapal dan mampu bertanggung jawab. Tentunya ke depan kita akan terus beropini untuk menyampaikan sisi yang lain yang positif, untuk mengingatkan dan membuat kita semakin paham bagaimana ke depan untuk jadi lebih baik. Di akhir daripada ini ingin saya sampaikan bahwa kitalah yang punya bangsa ini, kitalah yang harus bekerja, dan kitalah yang harus menikmati. Akan tetapi, kita sendiri yang harus mengurusi, jangan orang lain. Karena sejelek-jeleknya bangsa ini adalah milik kita. Sebaik-baik bangsa ini adalah milik kita. Dan tentunya kita harus optimis bahwa ke depan kita jauh lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.